Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'is shalihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الواحد حسب الله الشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. ولا تثقن بالصحبة أحد حتى تمتحنه. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ولا تثقن بالصحبة أحد حتى تمتحنه. Dan janganlah engkau sekali-kali percaya dengan bersahabat dengan seseorang hatta tamtahinahu sehingga engkau mengujinya. Asyarah inna Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Imam Abu Hanifah adalah ra'su a'immati ahli ra'yi, adalah pimpinan para imam golongan ahlur ra'yi. Sebagaimana kita tahu dulu ada namanya ahlur ra'yi, ada namanya ahlul hadis. Ya, bukan berarti ahlur ra'yi meninggalkan hadis, bukan berarti ahlul hadis meninggalkan ra'yu, tapi ada kaidah-kaidah di kalangan mereka seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau adalah ahlur ra'yi. Ya, orang yang berpikir secara logis. Ya, bukan berarti meninggalkan hadis, tidak. Fi zamanihi, pada masanya, wa alimun kabirun bil usuli. Beliau adalah seorang yang, dan juga beliau adalah seorang yang alim besar, ulama besar dalam bidang usul, ya usuluddin, usul fiqih. Wa bi munasabati hadza naqul, dan dalam kerangka ini kami mengatakan inna hadhihi nasihata, sesungguhnya nasihat ini hiya minal mutlaqil muqayyad, adalah termasuk nasihat yang mutlak tetapi muqayyad, ya, dibatasi dengan beberapa pembatasan. Ya, artinya ada tidak secara mutlak, secara dipahami apa adanya, tetapi ada
batasan-batasannya, ada ketentuan-ketentuannya. Wa bayanu dzalika sayati, penjelasan mengenai hal itu akan dikemukakan pada bagian-bagian berikutnya. Fafi syarhi hadhihi an-nasihati lana wajhan. Syekh Jamil Halim mengatakan di dalam menjelaskan nasihat ini kami memiliki dua wajah, ya, dua hal yang perlu dipahami sebagaimana mestinya. Ammal awwalu fa innal insana, yang pertama memiliki dua sisi, ya. Penjelasan beliau ini, nasihat beliau ini dijelaskan oleh Syekh Jamil memiliki dua sisi. Ammal awwalu, yang pertama, fa innal insana qad yashabu fi hayatihi man 'arafa minhul khaira wa man lam yakhburuhu ba'du. Dalam hidup seseorang, terkadang seseorang itu berteman dengan orang yang telah ia ketahui kebaikan itu dari dirinya. Wa man lam yakhburuhu ba'du. Terkadang dia juga berkawan, bersahabat dengan orang yang belum teruji apakah orang itu baik ataukah tidak. Wa kalamul imami radhiyallahu anhu, nasihat Imam Abu Hanifah, la yuhmalu 'alal awwali, tidak dipahami atau tidak diberlakukan bagi orang yang pertama. Aiman qad sabaqa laka ma'rifatun bihi wa khabarta halahu min taqwa wa salahin wal tizam. Yaitu tidak diberlakukan pada orang yang sudah kita ketahui, sudah kita tahu. Sebentar ya. Tiba-tiba putus tadi ya, mohon maaf. Mas Sultan? Mas Sultan? Mas Sultan masih bersama saya? Kita lanjutkan. Mas Sultan. Mas Sultan masih bersama kita? Ya, kedengaran Pak Kiai. Halo? Ya, terdengar suaranya Pak Kiai. Lanjut. Oh iya. Enggak, Mas Sultan sudah direkam atau belum ini? Soalnya saya tadi terputus. Mau ngasih tahu adminnya ini. Adminnya nggak bersama kita ya. Kalau nggak direkam, sayang gitu. Ini sudah terekam atau belum ini? Sudah Kiai, sudah direkam. Yang tadi sudah, ini yang saya masuk kembali ini sudah ya? Baik, kita Sudah. lanjutkan. Sudah. Oke. Wa kalamul imami radhiyallahu anhu la yuhmalu 'alal awwali ay man qad sabaqa laka ma'rifatun bihi wa khabarta halahu min taqwa was-salahin wal tizam. Perkataan Imam Abu Hanifah ini tidak diberlakukan bagi orang yang pertama, yaitu orang yang telah kita kenal sebagai orang yang baik, sudah kita ketahui ketakwaannya, kesolehannya,
sudah kita ketahui bahwa dia adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yunazzalu 'ala tsani, tetapi perkataan Imam Abu Hanifah ini diberlakukan bagi orang yang kedua, wa huwa man lam takhburuhu ba'du, yaitu orang yang belum kita kenal dengan baik. Wa li hadhihi an-nasihati hikamun wa fawaidu minha. Nasihat ini, wala tathiqanna bi suhbati ahadin hatta tamtahinahu. Beliau menasihatkan kepada kita, janganlah sekali-kali bersahabat dengan seseorang. Ya, artinya janganlah sekali-kali engkau percaya dengan sahabatmu hatta tamtahinahu, sehingga engkau mengujinya. Nasihat ini harus dipahami sebagaimana mestinya. Bukan berarti kita berlakukan semua orang sesuai dengan nasihat ini. Sebab kata Imam Abu Hanifah tadi, terkadang kita berteman dengan orang-orang yang sudah kita kenal bahwa dia adalah orang yang baik, dan terkadang kita berteman dengan beberapa orang yang belum kita ketahui ketakwaannya, kesolehannya, perilakunya, apakah dia baik atau buruk. Nah, nasihat Imam Abu Hanifah itu kita terapkan pada model orang yang kedua, jenis orang yang kedua. Walihadhihi nasihati hikamun wa fawaidu minha. Nasihat ini memiliki beberapa hikmah dan beberapa faidah. Di antaranya, annahu sayasiru hadzal insanu mustauda'a asrarika. Ya, seseorang yang kita jadikan teman itu akan menjadi gudang penyimpanan rahasia-rahasia kita. Annahu satudkhiluhu baitaka. Teman kita itu akan kita masukkan ke rumah kita. Ya, akan memasuki rumah kita, cepat atau lambat. Kalau kita berteman dengan seseorang, maka teman kita itu cepat atau lambat akan berkunjung ke rumah kita. Annahu sayujalisu ahlaka. Teman kita itu juga akan duduk satu majelis dengan keluarga kita. Annahu sayasiru khalilaka. Orang tersebut, orang yang kita kenal tersebut juga akan menjadi sahabat kita. Fatakhayyal ma'i law dhahara laka minhu fima ba'du khubthun. Bayangkan, seandainya orang tersebut pada suatu waktu kelak di masa yang akan datang akan tampak darinya sebuah keburukan. Au ba'da dzalika tabayyanta fisqahu, atau dengan berjalannya waktu menjadi jelas bagi kita bahwa dia adalah orang yang fasik. Wa makruhu wa khida'ahu, dia adalah orang yang gemar melakukan hal-hal yang menyalahi syariat. Ya, dan mudah berkhianat kepada orang lain. Mudah melakukan hal-hal buruk kepada orang lain. Fala ta'sa'ata mandamin. Fala ta'sa'ata mandamin. Artinya, maka tidak ada guna penyesalan di kemudian hari. Maka tidak ada guna penyesalan di kemudian hari. Fala sirruka yabqa sirran. Rahasiamu tidak akan menjadi sebuah rahasia kalau kita berteman dengan orang-orang yang fasik, kita berteman dengan orang-orang yang makir, dengan orang-orang yang biasa berperilaku buruk kepada yang lain, berkhianat kepada orang lain. Fala sirruka yabqa sirran, maka rahasiamu, rahasia kita tidak akan lagi menjadi rahasia. Wala auratuka tabqa mahfuzatan fil ghalibi. Aib-aib kita tidak akan terjaga, akan disebarluaskan oleh teman kita yang fasik itu. Hadza illam tataghayyar anta bi suhbati hadzal insan. Hal itu jika kita tidak berubah dengan menjadikan orang tersebut sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, ini apa namanya, akibat selanjutnya, ya. Kita bisa saja terwarnai oleh teman yang buruk. Kita akan terpengaruh dengan teman yang buruk. Kita akan berubah dari baik menjadi buruk kalau teman-teman kita
berperilaku buruk. Sebab apa? Fal mar'u ala dini khalilihi ay siratihi wa adatihi. Seseorang itu bergantung pada perilaku temannya. Ya, ini diambil dari sebuah hadis, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung perilaku temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan seksama dengan siapa dia bergaul. Wahuna tanbih. Di sini ada sebuah catatan, ada sebuah peringatan. Ihdhar ayyuhal mutali'u, waspadalah wahai pembaca, min an tafhama kalamal imami ala ghairi wajhihi. Waspadalah wahai penelaah kitab ini, wahai pembaca, untuk memahami ucapan atau nasihat Imam Abu Hanifah tidak pada tempatnya. Falaisal muradu an tusi'adh-dhanna bil muslimin. Yang dimaksud beliau bukanlah berarti kita su'udzon kepada umat Islam. Wa tudmirul adawata liman la ta'rifu minhum. Nasihat Imam Abu Hanifah bukan berarti memerintahkan kita atau mengajak kita untuk menyimpan rasa permusuhan di dalam hati kepada orang yang belum kita kenal. Tidak. Fadinul Islamu yad'u ila tahsinil dhanni. Agama kita, Islam, mengajak kita, menyuruh kita untuk berbaik sangka. Walibti'adi kullal bu'di an su'idh dhanni bihim. Dan mengajak kita, Islam mengajak kita, menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari berburuk sangka kepada mereka. Fasarairun nasi, maka rahasia-rahasia manusia, wa dawakhiluhum, rahasia mereka, la ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ghaibun 'anna. Rahasia-rahasia itu tidak kita ketahui. Yang tahu hanya Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak sekali prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Ya, ayat ini menyuruh kita untuk berbaik sangka kepada orang lain. Fasu'udh dhanni yu'addi ilal khusumati wal adawati wa qad'is silati. Berburuk sangka kepada orang lain ini menyebabkan kepada permusuhan, pertikaian, pemutusan hubungan ya antara satu teman dengan teman yang lain. Apalagi kalau kita sesama aktivis dakwah. Apalagi kalau kita sesama aktivis syahamah. Ya, janganlah kita berburuk sangka kepada sesama dai syahamah, sesama jamaah syahamah, sesama simpatisan syahamah. Qala Allah Ta'ala, wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Padahal mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, mengikuti prasangka. Dan sesungguhnya dugaan atau prasangka itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. La yughni minal haqqi syai'a. Ayat ini juga mengajak kita untuk menjauhkan diri kita dari dugaan-dugaan yang tidak berdasar, prasangka-prasangka yang tidak berdasar, buruk sangka yang tidak berdasar. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, iyyakum wadh-dhanna fa inna-dhanna akdzabul hadis. Jauhkan diri kalian dari prasangka karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan, sedusta-dusta hadis, ucapan. Fakam awqa'a su'udh dhanni as-sayyi, su'udh dhanni as-sayyi min firaqin bainal mutahabbina wa qati'atin bainal mutawasilina. Betapa banyak
betapa banyak ya fakam auqa'a su'udzanni sayyi, betapa banyak prasangka buruk itu menjadikan antara orang-orang yang saling mencintai itu kemudian disebabkan prasangka yang buruk, akhirnya mereka saling berpisah satu sama lain, terputus hubungan satu sama lain. Wa qati'atin bainal mutawassilina, dan memutuskan hubungan di antara orang-orang yang berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, berteman baik antar sesama mereka, dikarenakan su'udzon di kalangan mereka atau satu dua di antara mereka ada su'udzon, ada prasangka buruk di dalam hatinya kepada yang lain, maka hal itu menjadikan mereka saling memutuskan hubungan. Ini yang harus kita jauhi. Wa mimma yu'akkidu annal imama lam yurid bidzalika isa'atu dhanni bil muslimin, di antara hal yang menguatkan bahwa Imam Abu Hanifah beliau memberikan nasihat tadi, itu yang dimaksud beliau bukan menyuruh kita untuk suudzon kepada umat Islam, annahu sayaqulu fima ba'du, beliau akan memberikan nasihat pada bagian-bagian selanjutnya, wa adhirit tawadduda ilan nasi mastata'ta, dan tampakkanlah rasa cinta, rasa kasih kepada manusia semampumu, wa afshis salama, dan sebarkanlah salam, walau ala qaumin li'am, walaupun kepada sekelompok orang yang buruk perilakunya. Wa qala fi nasihatihi li Ya'qub tilmidhihi, dia juga memberikan nasihat kepada Ya'qub, salah seorang murid beliau, wala tastakhiffa bin nasi, dan janganlah engkau merendahkan manusia, wa waqir, dan janganlah engkau merendahkan orang lain, wa waqir nafsaka wa waqirhum, hormatilah dirimu dan hormatilah mereka. Jadi jangan salah paham terkait dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah. Wala tathiqunna bi suhbati ahadin hatta tamtahinahu. Janganlah engkau sekali-kali mudah percaya dengan orang yang engkau jadikan teman, hatta tamtahinahu, sehingga engkau mengujinya. Ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh oleh Syekh Jamil Halim di dalam mensyarahi nasihat Imam Abu Hanifah ini, bahwa yang dimaksud adalah diterapkan nasihat ini kepada orang yang belum kita tahu betul perilakunya. Ya, kita uji dulu. Jangan mudah percaya dulu kepadanya. Ya, kita lihat dulu perilakunya. Baru kalau sudah teruji bahwa dia adalah betul-betul orang yang punya semangat di dalam belajar ilmu agama, punya semangat di dalam menerapkan ilmu yang dia pelajari, dia adalah orang yang rajin sholat, dia adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat, dia adalah orang yang menjauhkan dirinya dari dosa, menjauhkan dirinya dari maksiat, baru kemudian orang tersebut sudah teruji seperti itu, maka kita jadikan sebagai sahabat. Kita kunjungi dia, dia mengunjungi rumah kita. Mungkin dalam waktu-waktu tertentu kita curhati dia, ya curhat dalam rangka untuk mencarikan solusi dari masalah yang kita hadapi, misalkan. Ya, bukan berarti nasihat ini diterapkan kepada orang yang sudah teruji sebagai orang yang baik, orang yang sudah kita kenal ketakwaannya, ya orang yang sejak awal itu sudah kita tahu bahwa dia adalah orang yang semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam menerapkan ilmunya. Ya sejak awal kalau kita sudah mengenal baik orang tersebut seperti itu, ya langsung saja kita jadikan dia sebagai sahabat, kita percaya dia, ya tidak menunggu waktu lama untuk menjadikan dia sebagai seorang sahabat yang kita percaya. Dan jangan sekali-kali, Syekh Jamil Halim menerangkan, memahami nasihat ini sebagai ajakan dari Imam Abu Hanifah untuk suudzon kepada orang lain. Sama sekali tidak. Ya. Ini Syekh Jamil di dalam memberikan syarah terhadap nasihat beliau ini, beliau mewanti-wanti kita untuk tidak menempatkan nasihat Imam Abu Hanifah tidak pada tempatnya. Demikian kajian kita pada siang hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kitab yang kedua. Kita
bagi yang sudah punya penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja. Halaman kita telah sampai pada halaman 39. Kita telah sampai pada halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada pembahasan tentang kitab-kitab yang disisipkan ke dalamnya sisipan-sisipan palsu yang bukan dari pengarangnya. Ini bukan hanya klaim ya, tetapi ini berdasarkan penjelasan para ulama pada masa lalu. Di antara kitab yang disisipkan ke dalamnya sisipan-sisipan palsu yang dipastikan oleh para ulama bahwa sisipan-sisipan palsu itu bukanlah berasal dari pengarangnya. Yang nomor 3 adalah Akhbarus Sifat. Kitab yang berjudul Akhbarus Sifat, karya Ad-Daraqutni. Halaman 39 ya, nomor 3. Ibnul Muallim Al-Qurashi menegaskan bahwa riwayat-riwayat lemah dan palsu tentang sifat-sifat Allah dalam buku tersebut adalah sisipan palsu terhadap Ad-Daraqutni. Ya, oleh karena itu kita ngaji sebuah kitab itu harus kepada orang yang terpercaya, kepada orang yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada muallifnya, kepada pengarangnya. Bisa jadi kitab yang kita pelajari ini di dalamnya terdapat sisipan-sisipan yang sebenarnya bukan berasal dari pengarang kitab, tetapi ada tangan-tangan jahil, ada tangan-tangan yang tidak amanah, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang memasukkan sisipan-sisipan palsu untuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, di antaranya adalah dengan tujuan melariskan akidahnya yang bertentangan sebenarnya dengan akidah pengarang kitab. Ya, dia ingin memasarkan dan mempropagandakan akidahnya, mempropagandakan ajarannya, tetapi dengan mengatasnamakan pengarang kitab tertentu yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Ingin mengesankan seolah-olah pengarang kitab itu seakidah dan seajaran dengan mereka, dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ini didukung oleh Al-Kautsari karena melihat perawinya adalah Al-Ishari, kemudian Ibnu Kadish. Di antara kebohongan yang dinisbatkan kepada Ad-Daraqutni adalah bait-bait yang dinisbatkan kepadanya oleh Ibnul Qayyim dalam bukunya Bada'i'ul Fawaid. Dikatakan ini tidak benar ya, bait-bait ini tidak pernah dikatakan oleh Ad-Daraqutni. Katanya hadits syafa'ati an Ahmad ila Ahmad al-Mustafa musnidihi wa ja'a al-hadits bi'iq'adihi 'ala al-'arsy aidan fala najhaduhu amirrul hadits 'ala wajhihi wa la tudkhilu fihi ma yufsiduhu wala tunkiru annahu qa'idun wala tunkiru annahu yuq'iduhu. Nah, kita fokus pada dua bait terakhir, wala tunkiru katanya. Wala tunkiru annahu qa'idun. Jangan ingkari bahwa Tuhan itu duduk. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Wala tunkiru annahu yuq'iduhu, dan jangan ingkari bahwa Allah mendudukkan Muhammad di atas arsy. Nah, ini adalah bait-bait yang sangat bertentangan isinya dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan kita pastikan bahwa ini bukanlah bait-bait yang dikarang oleh, bait-bait syair yang dikarang oleh Ad-Daraqutni, seorang perawi hadis yang berakidah ahli sunnati wal jamaah. Padahal bait-bait ini dipalsukan terhadap Ad-Daraqutni seperti ditegaskan oleh Al-Kautsari, Al-Harari, Syekh Abdullah Al-Harari, dan lainnya. Yang keempat, tafsir Al-Qurtubi. Ya. Tafsir Al-Qurtubi adalah kitab tafsir yang sangat banyak faidahnya, tetapi harus hati-hati. Ada bagian-bagian tertentu itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai sisipan-sisipan yang dimasukkan ke dalamnya oleh orang-orang yang
tidak bertanggung jawab. Tafsir Al-Qurtubi disisipi tashbih dalam tafsir ayat 18 dalam surat Al-An'am. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Orang yang membacanya akan menemukan pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Ya, saling bertentangan. Imam Al-Qurtubi adalah seorang sunni yang menyucikan Allah dari tempat dan arah. Ya, kita tahu dari kitab tafsirnya, di banyak sekali bagian-bagian dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak butuh kepada arah. Ya, tetapi ada bagian tertentu di dalam kitab ini yang menjelaskan bahwa Allah itu bertempat, Allah itu berarah. Nah, ini jelas adalah sisipan-sisipan yang kita pastikan bukan beliau yang menulisnya, bukan beliau yang mengatakannya. Juga dalam tafsir Suratul A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Karena isinya bertolak belakang dengan penegasan Al-Qurtubi sendiri di bagian lain dalam tafsirnya dan dalam bukunya yang lain At-Tadhkar fi Afdhalil Adhkar. Kita yakini bahwa Imam Al-Qurtubi adalah seorang tokoh besar, seorang mufassir kenamaan yang menyucikan Allah dari tempat dan arah, yang meyakini selalu mengajarkan bahwa Allah tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan siapapun. Jadi kalau kita dapati di dalam tafsir Al-Qurtubi, cetakan penerbit tertentu, cetakan percetakan tertentu yang isinya menyatakan bahwa Allah membutuhkan kepada tempat atau Allah menempati suatu arah, kita pastikan bahwa itu adalah sisipan palsu yang kita yakini bukan berasal dari pengarangnya, bukan berasal dari Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang kelima adalah kitab Al-Ghunyah, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini dicetak dengan berbagai versi, kitab Al-Ghunyah ini, ya, kitab yang sangat terkenal, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ ada sisipan-sisipan tashbih, ya, ada sisipan-sisipan tashbih, menetapkan, katanya di situ, menetapkan arah bagi Allah. Yakni mengatakan Allah di arah atas, bahwa huruf abjad adalah qadim. Ya, huruf seperti yang kita ucapkan ini dikatakan di situ bahwa ia tidak memiliki permulaan. Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meyakini dan mengajarkan hal seperti itu. Bahwa Allah katanya bersifat dengan suara seperti petir. Ya, dan sisipan-sisipan palsu yang lain. Ya, sisipan-sisipan itu diyakini sebagai sesuatu yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak amanah. Mereka memasukkan sisipan-sisipan itu ke dalam kitab Al-Ghunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh An-Najmul Asfahani, Al-Yafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lainnya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan tentang akidah Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan adanya sisipan-sisipan palsu dalam kitab Al-Ghunyah sebagai berikut. Ini panjang sekali ya. Panjang sampai halaman 45, saya baca Indonesianya. Akidah Imam As-Sunnah, Imam Sunnah Ahmad Ibnu Hanbal, semoga Allah meridhoinya, menjadikan surga sebagai tempat kembalinya. Allah curahkan kepada kita dan kepadanya nikmat-nikmatnya. Dan Allah menempatkannya di Al-Firdaus Al-A'la dari surganya. Sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu ya Imam Ahmad sesuai dengan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu melakukan tanzih dengan sempurna. Menyucikan Allah dari keyakinan yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar seperti arah, jisim, dan sifat-sifat jismiyah dan lain-lain. Serta semua sifat kekurangan.
Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah seorang ulama yang meyakini kesucian Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Beliau meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, seperti yang diajarkan dan diserukan, diyakini oleh para ulama ahli sunnati yang lainnya. Bahkan dari setiap sifat yang tidak mengandung kesempurnaan secara mutlak. Sedangkan berita yang tersohor di kalangan orang-orang yang tidak berilmu di antara pengikut Imam Ahmad, bahwa beliau menetapkan salah satu akidah batil tersebut seperti arah dan semacamnya, maka itu adalah kedustaan, kebohongan terhadapnya. Semoga Allah melaknat orang yang menisbatkan itu kepada Ahmad atau menuduhnya dengan keyakinan-keyakinan yang batil, yang Allah bersihkan ia darinya. Al-Hafidh, Al-Hujjah, Al-Qudwah, Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, salah seorang ulama madhab Hambali yang bersih dari keyakinan keji tersebut, telah menjelaskan bahwa semua yang dinisbatkan kepada Ahmad di antara keyakinan-keyakinan batil tersebut adalah dusta dan kebohongan terhadapnya. Dan perkataan-perkataan Ahmad sendiri sangat tegas tentang kebatilan keyakinan-keyakinan keji tersebut. Dan Ahmad menyucikan Allah darinya. Maka ketahuilah ini, karena ini sangat penting. Dan waspadalah, jangan sampai Anda mendengar dan percaya isi buku-buku Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimil Jauziyah dan lainnya yang telah Allah sesatkan dan Allah tutup pendengaran dan hatinya. Allah jadikan penghalang di matanya, sehingga siapakah yang bisa memberikan mereka petunjuk setelah Allah menyesatkan mereka. Sungguh betapa orang-orang mulhid tersebut melampaui batas. Ini perkataan siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Salah seorang tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Kitab-kitabnya tersebar di kalangan warga Nahdliyin, para kiai Nahdlatul Ulama. Sungguh betapa orang-orang mulhid tersebut melampaui batas, menerjang rambu-rambu dan merobek kesucian syariat dan hakikat. Mereka mengira diri mereka berada dalam petunjuk Allah, padahal mereka tidak seperti itu. Bahkan berada dalam kesesatan yang paling keji, keadaan paling buruk dan merugi, dan puncak kebohongan dan dusta. Semoga Allah tidak menolong pengikut mereka dan membersihkan bumi ini dari orang-orang seperti mereka. Ibnu Hajar Al-Haytami tegas menyatakan Ibnu Taimiyah sesat, Ibnu Qayyimil Jauziyah sesat, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah orang yang tidak seperti digambarkan oleh para pengikut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyimil Jauziyah sebagai orang yang meyakini akidah mujassimah dan musyabbihah. Imam Ahmad dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga oleh para ulama yang lain sebagai orang yang menyucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Jangan juga Anda terperdaya dengan apa yang terdapat dalam kitab Al-Ghunyah karya Imamul Arifin, Qutbul Islam wal Muslimin, Al-Ustadz Abdul Qadir Al-Jilani. Karena itu adalah sisipan palsu terhadapnya yang dimasukkan oleh orang-orang yang Allah akan membalas mereka. Karena sebetulnya beliau bersih dan terbebas dari itu. Bagaimana mungkin ia terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan batil itu, padahal pengetahuan beliau sangat mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, serta fiqih Syafi'i dan Hambali, sehingga beliau berfatwa sesuai dengan dua mazhab tersebut. Belum lagi apa yang Allah berikan kepada beliau tentang berbagai macam pengetahuan dan karomat, ya, karomah yang zahir dan batin, serta haliyah beliau yang sangat luar biasa dan sudah tersebar secara mutawatir, sangat terkenal. Dia adalah seorang wali, seorang Al-Qutbul Ghauth, pimpinan para wali. Pada masanya terkenal dengan julukan Sultanul Aulia, pimpinan para wali pada masanya. Beliau dianugerahi oleh Allah karomah-karomah yang luar biasa, yang sangat tersohor, sangat terkenal, disebutkan oleh banyak sekali para ulama, di banyak sekali kitab mengenai karomah-karomah yang Allah anugerahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak mungkin beliau adalah orang yang jahil dalam ilmu akidah. Ya, Ibnu Hajar ini yang mengatakan, ya, bukan saya. Tidak mungkin orang setinggi beliau dalam hal kewalian, sebanyak beliau dalam hal karomah, jahil terhadap Tuhannya. Ya.
tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Tidak mungkin, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, orang yang dianugerahi oleh Allah karomah-karomah yang luar biasa seperti ini, tidaklah mungkin terbayang bahwa beliau meyakini keyakinan-keyakinan batil tersebut yang tidak akan pernah muncul kecuali dari orang-orang Yahudi dan semacamnya, yang memang sudah begitu parah kebodohan mereka tentang Allah dan sifat-sifatnya. Apa yang wajib bagi Allah, yang jaiz dan mustahil baginya, subhanaka hadza buhtanun azim. Dan yang dipastikan oleh setiap orang yang berakal bahwa Syekh Abdul Qadir tidaklah mungkin lalai dan tidak mengetahui apa yang disebutkan dalam Risalatul Qusyairi yang telah tersebar kemana-mana, atau Ar-Risalatul Qusyairiyah, dan begitu populer di tengah-tengah umat Islam, apalagi para ahli tahqiq dan irfan. Jika memang beliau mengetahui itu, bagaimana mungkin terlintas bahwa beliau meyakini keyakinan-keyakinan buruk dan sesat tersebut. Padahal dalam Risalatul Qusyairiyah, telah disebutkan dari sebagian tokoh sufi yang selamat dari setiap keyakinan yang terlarang dan tercela bahwa ia mengatakan, dulu di hatiku ada sedikit terpengaruh dengan keyakinan arah bagi Allah. Setelah itu hilang dan lenyap dariku. Maka aku menulis kepada para sahabatku bahwa aku baru saja masuk Islam sekarang. Renungkanlah itu dan perhatikan. Semoga engkau diberikan oleh Allah taufik kepada kebenaran dan berjalan di atas jalan yang istiqamah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, biasanya orang yang berkeyakinan keji tersebut, Allah tidak akan memberikan manfaat kepada sedikit pun di antara karangannya. Jadi ini penegasan dari seorang ahli fiqih terkenal yang berasal dari Mesir dan sangat terkenal di Indonesia, Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah, bisa dilihat di kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah halaman 144 sampai dengan 145. Ya, beliau menegaskan bahwa ada sisipan-sisipan palsu yang dimasukkan oleh orang-orang mujassimah, musyabbihah, oleh kelompok-kelompok di luar ahli sunnati wal jamaah ke dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jilani, yang menyatakan bahwa Allah katanya menempati suatu arah, mengatakan bahwa Allah di atas, mengatakan bahwa huruf-huruf seperti yang kita suarakan ini, huruf-huruf abjad, ini adalah qadim yang tidak memiliki permulaan. Kemudian menyatakan bahwa Allah bersifat dengan suara seperti petir, ya, dan hal-hal lain yang tidak akan diucapkan kecuali oleh orang-orang yang, kata Ibnu Hajar, kecuali oleh orang-orang semacam orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Tidak mungkin hal itu keluar dari mulut orang yang belajar akidah dengan benar. Ya, apalagi keluar dari lisan seorang wali yang terkenal, yang tentu keilmuannya di atas rata-rata. Ya, beliau berfatwa dengan dua madhab, berfatwa dengan madhab Hambali dan juga madhab Syafi'i. Ya, tidak mungkin orang sebanyak beliau diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sedalam beliau dalam hal ilmu agama itu mengucapkan hal-hal yang orang yang belajar ilmu akidah dasar saja tahu kalau itu menyalahi Al-Qur'an, menyalahi hadis, menyalahi ijma', menyalahi apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu fiikum. Allahu akramakum.